Halo, selamat siang. Kami dari kelompok 6. Hari ini kita akan melakukan wawancara, di mana wawancara ini kita sedang bersama Ibu siapa Bu namanya? Ibu Asri. Tri. Di sini kita boleh tahu Bu, Ibu di sini tuh memproduksi apa UMKM-nya? Oh iya, selamat siang juga teman-teman. Saya Ibu Asri, saya mempunyai usaha pembuatan telur asin. Seperti itu. Baik Bu. Ibu, di sini kami meminta sedikit waktunya dulu Bu Boleh. untuk mewawancarai tentang UMKM Ibu. Di sini kita ada 17 pertanyaan Bu ya. Ya. Mungkin Ibu nanti bisa menjelaskan kepada kami dan juga kepada teman-teman semuanya. Oke, kita mulai ya Bu. Nggih, monggo silahkan. Oke, pertanyaan pertama, apa sih yang Ibu ingin capai di saat ini? Untuk usaha telur asin ini apa sih yang ingin dicapai? Ya pastinya pencapaian itu mulai dari produksi sampai hasil akhir itu mendapatkan kualitas yang baik. Ya. Beda dari telur asin yang lainnya. Itu satu dulu. Terus yang kedua, apa sih arti sukses bagi Ibu? Aduh. Sukses itu apa ya? Sukses itu bagaimana kita menikmati hasil kerja kita. Mau punya uang banyak kalau kita ndak nikmati ya ndak sukses namanya. Ya benar. Punya uang sedikit kalau kita bisa menikmati, oh iya kita merasa apa sih ya, bahagia dengan hasil, itu juga sukses bagi saya. Bagaimana cara Ibu mengukur kesuksesan? Kalau saya mengukur kesuksesan gampang Mbak, kontinuitas. Jadinya mungkin ada orang yang sukses dengan instan. Kalau saya lebih senang sukses dengan ya step by step, proses, berproses dan bagaimana cara kita mempertahankan. Misalnya mulai dari awal saya kalau usaha ya kemarin usaha itu gurmong modal 100.000. Ini modal awal 100.000. Modal awal 100.000 akhirnya berlipat ganda sesuai dengan proses itu. Akhirnya modalnya bisa sampai jutaan. Nah, ada perkembangannya. Itulah yang membuat saya merasa, oh iya inilah. Dan itu harus terus saya tingkatkan. Oh jonjor terus, wah wes sakmene, sakmene wae. Oh jangan. Kita selama masih diberi kemudahan, diberi jalan, ya ada fasilitas-fasilitas kita seperti kalau sekarang kan mungkin fasilitas dari pemerintah dipermudah ya. Kita terus berusaha, kita tingkatkan lagi. Kalau saya sih seperti itu, prosesnya harus benar-benar kita jaga. Oke, apa yang dibutuhkan Ibu untuk meraih kesuksesan? Untuk usaha telur asin hanya satu Mbak, ulet. Ulet, bener. Sama sabar ya. Ya, benar-benar ulet dan bersabar karena proses telur asin itu bukan proses yang instan. Sebagai contoh, kita kulaan telur bebek sekarang, kita produksi sekarang, 2 minggu lagi baru kita bisa melihat hasilnya. Baru 2 minggu, 3 minggu lagi baru kita bisa jualan. Kita bisa mendapatkan untung. Itu kalau untuk telur asin ya beda dengan roti. Kalau roti kan besok ada pesanan saya buat, besok saya langsung dapat uang. Kalau telur asin prosesnya memang lama. Jadi kalau kita ndak ulet, kita ndak bisa memegang misalnya modalnya sakmene, hasilnya sekian, terus modalnya kok tidak bisa melipat gandakan modal, tentu saja kalau untuk telur asin pasti akan gulung tikar. Prosesnya lama, jadi 3 minggu kemudian baru kita bisa nyuwun sewu menikmati, oh ternyata batiku ki sakmene dari modal sekian saya untuk air, untuk semua proses produksinya, oh ternyata hasil saya, untungnya saya sekian. Nah, nanti kita mau modalnya yang tadi itu kita lipat gandakan lagi. Nah, harus seperti itu. Jadinya ya ulet itu tadi yang memang harus benar-benar kita jaga kalau untuk telur asin saya selama ini. Yeah. Bagaimana kondisi Ibu saat ini? Kondisi untuk telur asin saya masih terus berusaha mengembangkan terus. Jadi masih berusaha untuk menambah produksi lah. Seperti itu, yang dari kemarin mungkin produksi cuma 100 butir per minggu, puji Tuhan sekarang sudah
sekian ribu butir per minggu dan pengennya saya mungkin tahun 2024 ini bisa nambah lagi lah Amin. sekitar 500 butir per minggu. Jadinya kita bisa meningkatkan terus produksinya. Apakah dampak yang terjadi dengan keadaan ibu sekarang? Dampak usahanya? Dampak usahanya puji Tuhan baik semulia ke anak. Loh iya, saya berawal dari COVID. Pandemi COVID baru mendapat jalan. Bapaknya gulung tikar. Itu anak saya kan 2 tahun tidak kuliah. Harusnya kan 2 tahun yang lalu ya. Saya bilang ya minta tolong untuk 2 tahun ini memang kita keluarga sedang ya kan. Ya untung saja paham. Lah usaha terus merintis Mbak, pelan-pelan puji Tuhan sekarang sudah terlihat hasilnya. Ya sudah kalau kamu mau kuliah, ya mama yakin pasti bisa. Ada jalan. Ada jalannya. Maksudnya kan kita sudah punya dari usaha ini sudah sekian ribu butir, saya sudah bisa memproduksikan, oh sebulan saya dapat sekian lah, sekian ini nanti saya poskan ke adiknya yang sekolah, kakaknya yang kuliah, nanti untuk bapaknya juga untuk biaya hidup sehari-hari. Jadi ya puji Tuhan sekarang sudah dalam kondisi yang lebih baik lagi. Nggih. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya hal itu, usaha? Ya maksudnya awal-awal usaha. Yang nggak enaknya tuh mungkin dengan keadaan tersebut ibu tuh apa sih yang dipengaruhi ibu? Dampak dari kejadian mungkin hal yang kurang enak gitu. Waktu usaha kurang enaknya banyak Mbak. Mungkin dari persaingan bisnis ya pasti. Kalau usaha telur asin itu biasanya kita rego permainan harga. Ya naik turun karena memang harga untuk telur bebeknya juga naik turun. Belum lagi nanti kalau ada pendatang baru, istilah pendatang baru itu orang yang baru-baru memulai usaha. Pasti mereka istilahnya apa sih? Kita kalau ngomong tuh ngerusak rego. Mereka pasti akan cari untung sedikit yang pasti mereka bisa jualan. Nah, itu suatu kendala bagi kita sing wis ibaratnya saya sudah sekian tahun wis mapan dengan sekian-sekian ada pendatang baru. Saya pun dulu juga gitu ya. Ketika saya jadi newcomer, pendatang baru tak rusak regone kan. Saya cuma ngambil untung sedikit Rp300 pada waktu itu. Ya enggak apa-apa. Dalam artian sama alas dunia bisnis, dunia usaha ya enggak masalah. Jenengan mungkin tahu es krim si A kayak si M kui. Kan dia juga murah awalnya. Nah, akhirnya ketika dia sudah dapat brand, merek, dia dapat hati. Enggak dapat hati dari panjenengan pelanggan customer. Nah, dari situ mulai saya menaikkan harga. Oh iya. Ya itu trik bisnisnya. Nah, seperti itulah. Lah kadang ya yang menghambat saya sih ya newcomer itu tadi. Karena sainganannya mesti kayak ngerusak rego sih. Tapi ya harapan saya kendala itu bisa saya penuhi dengan saya bisa menjaga kepercayaan customer saya. Saya tidak mengurangi rasa. Saya sudah punya apa sih ya? Rasa ndok asinku tuh beda mbek sing liyane. Jadi saya sudah bisa Ada keunggulan sendiri. itu sudah lebih enaknya seperti itu. Terus apa sih yang harus dilakukan ibu untuk usaha ini dan apa hasilnya? Ya yang dilakukan ya tetap itu ya Mbak ya. Satu ulet itu masih harus di kita terus usahanya lagi ya menambah pasar. Saya sudah punya market saya biasanya untuk saat ini saya fokusnya ke resto sama ke supermarket. Nah dari situ ya sebisa mungkin saya mau menambah resto lagi. Kalau saya nambah produksi kan berarti saya harus nambah resto lagi, maksudnya customer lagi, pelanggan lagi. Lah itu yang terus saya usahakan saat ini supaya kontinuitas dari usaha ini tetap berjalan. Terus kalau untuk hasilnya apa? Hasilnya ya apa maksudnya hasilnya? Ya Hasil dari yang dilakukan ibu untuk usaha ini, penunjannya. oh dari telur asin saya, ya itu tadi masih selalu jaga kualitas ya Mbak. Sekarang kalau yang memang benar-benar pecinta telur asin dia pasti paham. Telur asin saya
tidak saya jual di pasar. Terus terang memang tidak saya jual di pasar karena dari harga saya tidak masuk. Dan dari rasa, maneman loh. Iya. Maneman. Kalau untuk kualitas restoran sama kualitas supermarket beda dengan nyuwun sewu. Bukannya saya merendahkan pasar ya Mbak. Ya. Tapi karena memang pasar sudah terkondisi seperti itu. Mungkin bisa kalau panjenengan mau survei-survei di pasar itu bisa dibedakan. Jadi yang kualitas resto ndi, yang kualitas pasar itu yang mana? Beda-beda. Soalnya sudah ada pandangan. Sudah ada ininya. Jadi kita mempertahankan kualitasnya itu juga kadang harus benar-benar ini. Harus selalu dijaga lah pokoknya itu. Terus apa yang dapat dipelajari dari keadaan sekarang ini? Dipelajari ya Mbak ya, banyak persaingan itu tadi ya. Ya kita tetap ya itu tadi menjaga hubungan baik dengan customer. Saya sudah punya beberapa itu ya. Kalau misalnya pinter-pinternya kita menjaga hubungan baik dengan mereka itu kualitas. Karena mereka sih taunya saya order, kamu harus ada. Karena kan mereka juga jual lagi kan. Nah, ketersediaan stok itu juga harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ketika mereka order terus kita bilang waduh saya enggak punya, itu pasti mereka akan piye to ki dijagake kok ora iso. Seperti itu biasa. Makanya sebisa mungkin saya menjaga kepercayaan customer supaya mereka juga nyaman kerja dengan saya juga nyaman dengan mereka. Jadi ketersediaan stok itu ya tetap harus benar-benar dijaga seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 10 ya. Oke Bu, lanjut ya Bu. Untuk pertanyaan yang ke-10 ini, menurut Ibu apa sih yang akan Ibu lakukan mengenai hal tersebut? Mungkin dari masalah open itu tadi, free order itu. Oh iya. Ya kalau saya tetap itu tadi lah Mbak, menjaga ketersediaan stok tadi. Sebisa mungkin sih tidak mengecewakan mereka ya. Ya harus itu tadi, bagaimana kita menjaga itu. Stabilan rasa juga. Yang penting pokoknya kualitas sama stok. Kalau kita sudah niat untuk menambah produksi, jadi sebisa mungkin ya kita tetap menjaga si A itu kalau order ke kita harus ada. Jangan sampai kadang ya wong ya sebelah kene kayak nggunan kue, ndak bisa, kalau saya ndak bisa. Kamu newcomer. Jadi ya kamu ikut dalam daftar list selanjutnya. Saya akan selalu memperhatikan, saya selalu menjaga si A yang sudah menjadi customer saya duluan. Kalau mereka sudah terpenuhi, saya ada sisa, baru nanti saya sampaikan, saya masih ada sekian, jenengan mau ndak order telur asin, saya seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau saya sudah pegang dengan beberapa restoran itu ya mereka kebutuhan mereka tercukupi, baru nanti yang lain-lain itu nanti mendaftar yang lain. Seperti itu. Kemudian langkah Ibu yang pertama untuk menyelesaikan masalah tersebut itu apa sih Bu? Apa ya Mbak masalah ya Mbak? Mungkin dari permasalahan yang misal kalau mintanya sekian tapi itu kadang Ibu masih tergesa-gesa dalam Oh iya. mungkin pasti ada ya Bu terlintas pikiran, aduh Iya benar. enggak ya gitu. Saya lebih baik jujur. Jadi beberapa customer kan kadang mereka maunya itu fresh, dalam artian nembe ngentah seko dandang. Itu rasanya beda. Benar, makanya Mbak aku mau order sekian lah. Kalau jenengan mau order sekian ya sampaikan ke saya, misalnya begini, jenengan butuhnya tanggal 5. Ya paling tidak jenengan tanggal 3 sudah kontak saya. Nanti tanggal 5 saya mau order sekian ya. Dari tanggal 3 ke tanggal 5 kan saya bisa mempersiapkan. Kalau mau memang kebanyakan kalau untuk restoran kan mereka fresh Mbak. Mereka tidak mau yang terlalu lama. Jadi saya siapkan. Tapi ya misalnya kalau pre-order ya 2 atau 3 hari. Jadi saya bisa persiapkan. Saya selalu confirm ke mereka kapan butuhnya. Kasih tahu saya 2 atau 3 hari. Oh gitu ya. Ya jadi kita jalannya enak, ndak rasa andang sanyan Mbak. Iya. Agak lama ya. Iya, betul sekali. Terus untuk memulainya langkah itu kapan sih Bu? Maksudnya Memulai langkah yang seperti tadi. dari awal. Ada mulai dari Ketika mereka order ke saya sudah selalu bilang tolong kabari saya 2 atau 3 hari
sebelum jadi mereka sudah punya stok, masih punya stok, tapi kabari saya untuk butuhnya kapan. Ya seperti itu dari awal kita dia order ke saya sudah selalu wanti-wanti. Karena ya kalau saya ada, kalau jenengan mendadak, saya kan tidak bisa menjadwalkan. Masuk, Mbak kirim saiki. Aduh tunggu dulu, saya juga punya rentetan kegiatan yang sudah saya persiapkan. Misalnya saya harus produksi, saya harus begini kan ya. Paling tidak itu 2-3 hari jenengan kontak ke saya, nanti bisa saya dari awal kerjasama saya sudah kasih tahu seperti itu. Menurut Ibu, mungkin ada penghalang itu, bagaimana caranya Ibu untuk menyelesaikannya? Dalam proses pembuatannya. Ya satu-satunya ya memang itu komunikasi, Mbak. Itu emang komunikasi. Ya saya ndak seneng, saya terus terang kayak produksi sendiri, saya jual sendiri. Saya jarang sekali ngambil dari tempat orang lain. Karena saya ndak tahu kualitas yang saya ambil itu sama ndak dengan saya. Karena mereka kan taunya saya yang jual. Ya kuwi gaweanmu, itu hasil dari usahamu. Tapi makanya saya ndak pernah ambil dari tempat yang lain. Jadinya saya selalu pokoknya komunikasi, kalau saya ndak ada stok ya saya selalu ngomong, Bu, nyuwun sewu saya untuk hari ini saya ndak ada stok. Nanti kalau saya jadwalkan tanggal sekian gimana? Atau kalau mungkin mereka minta 120, saya hanya ada 80 ya. Saya sampaikan, saya cuma adanya 80. Nanti 2 atau 3 hari lagi kan saya ada stok lagi. Bisa nanti saya kirim lagi. Ya menyusul, yang penting komunikasi dengan customer itu saya selalu ngomong kok, Mbak, enggak pernah dadap. Seperti itulah, seperti itu. Baik Bu, terus selanjutnya mungkin dari caranya seperti itu mesti kan dapat dukungan ya Bu. Nah itu cara dukungnya itu seperti apa? Mungkin ya Ibu bisa rasa. Maksudnya dukungan ya mereka welcome. Mereka juga menanggapinya dengan, oh ya Mbak, enggak apa-apa. Jadi yang penting saya enggak bohong. Ada omongannya gitu. Iya, saya enggak pernah berbohong. Pokoknya ini produknya saya. Jadi kalau komplain ya silakan komplain ke saya. Atau mungkin kurang begini, kurang bagaimana ya silakan sampaikan ke saya. Yang penting mereka juga senang sih. Selama kerjasama dengan saya itu sudah ada yang setahun, ada yang 2 tahun itu saya sudah kerjasama. Kalau saya enggak ada stok ya saya bilang ya apa adanya lah. Mereka juga oh ya kapan adanya. Dan yang membuat saya senang itu mereka selalu menunggu, Mbak. Kayak sudah gitu ya. ya sudah enggak apa-apa. Nanti kapan adanya saya dijadwalkan. Seperti itu mereka. Terus lagi Bu, mungkin apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengubah situasi tersebut? Kadang kalau untuk produksi sih dipercepat, Mbak. Ya caranya yaitu tadi, kalau untuk telur asin itu ada triknya juga. Jadi misalnya harusnya selesai tanggal 15 ya saya mulai panen, tapi ada yang kesusu biasanya 2 hari itu saya bongkar. Saya enggak kalau 2 hari udah dibongkar itu? Enggak, maksudnya ya saya gosok lagi, tak tambahi garam lagi, nanti tunggu 2 hari lagi. Jadi ya seperti itu. Kadang ya memang kalau ada yang mereka kesusu itu saya kadang ya kerepotan. Iya sih. Bener kerepotan, kan harusnya prosesnya kan satu-satu. Nggak bisa barengan. Siji-siji lang kok nek kowe kesusu-susu ndokmu pecah. Aduh, kikrik banget, Mbak. Ya kalau ketika proses diperam pun balut abu juga di dalam situ juga ada yang pecah. Ya jadinya ya pokoknya itu tadilah, sebisa mungkin kita terus berpikir, misalnya kalau mereka kesusu ya kasih saya waktu 2 hari lagi, nanti ini saya proses tambahi garam lagi, baru nanti bisa. Dan kadang mereka sih ya pokoknya mereka mau lah, nggih. Terus lagi Bu, mungkin ada alternatif lain Bu untuk mencapai hal tersebut? Tidak ada sih, Mbak. Cuman itu satu-satunya. Ya, kalau telur asin ya satu-satunya jalan ya cuman itu. Oke. Isinya ya memang begitu. Iya Bu. Nggak bisa ndak. Dan kadang saya sih kalau memang belum masir ya saya bilang belum masir. Kalau sudah masir ya saya bilang masir. Jadi mereka ya sebisa mungkin sih mereka kalau selama ini ya mereka sih paham sih, Mbak. Oh iya ndak apa-apa, saya juga ndak mau kalau kamu misalnya ke restoran kan
Nanti restoran juga yang kena komplain. Iya. Kalau produk itu ndak bagus ya lebih baik saya tahan dulu. Nggak usah sampai bagus, benar-benar cocok baru saya keluarkan. Kalau enggak, kalau mau memaksa gimana, daripada kamu kena komplain, saya juga kena komplain. Saya kan bawa merek saya, pastinya semua orang tahu. Saya bilang gitu kan, ditahan aja dulu. Kalau saya sih bilang lebih baik jujur seperti itu. Nggih. Jadi lebih baik jujur ya. Iya, kalau memang belum siap ya saya bilang belum siap. Terus Bu, terakhir ya Bu, dari keuntungan itu kan mesti kan dari beberapa pilihan di atas tadi ya Bu, mesti kan ada keuntungan itu berapa Bu Maksudnya keuntungan dari penjualan ini? nominal. Tergantung range-nya, Mbak. Kalau untuk angka pastinya sih tidak bisa karena telur asin itu kan banyak penunjangnya. Satu, telur bebek. Yang kedua, air untuk nyuci, gas, garam, abu, terus apa lagi ya? Tanah liat itu. Tanah bata merah itu juga. Kalau range yang pasti sih berapa ya? Kira-kira deh tar berapa? Kalau untuk bersih saya sekarang kalau dulu saya maksudnya cara berpikirnya yang penting barang iki iso metu sik. Ya kalau sekarang ternyata tidak bisa. Kalau telur asin ada yang namanya 10% untuk kos gagal produksi. Gagal produksi ini dalam artian dia retak ketika dalam pemeraman. Kalau enggak dia busuk. Nah, jadi kan banyak komponen. Kalau saya sih bersih sekarang ya. Jadi kalau kotor saya ambil 1.000, bersihnya itu sekitar 500. Banyak toh? Iya. Mulai dari banyak Mbak, banyak sekali kita 10% itu misalnya jenengan kulaan 100 butir ndok. Jenengan harus kalkulasi 10% dari 100 itu pasti dia gagal. Dalam artian gagal ketika dia pemeraman, jadi masih telur asin mentah, dia retak. Engko mbok godhog, mestine ya ono sing retak. Belum lagi yang nanti kalau kiriman telurnya ternyata telurnya busuk. Banyak. Jadinya saya range-nya itu kalau untuk kotornya saya ambil 1.000. Tapi kalau untuk bersihnya sebisa mungkin 500. Itu sudah bersih, sudah harus benar-benar bersih dah. Nek ora ngono ki ra mlaku, Mbak. Ya, bisnis kita harus benar-benar detail ya. Mulai dari biaya semuanya itu. Terus ada rancangannya gitu. Iya, dikira-kira aja. Kalau untuk air ya berapa. Kalau untuk sekian airnya, sekian itu batanya, saya harus nyetok uyah. Harga garam itu naik turun. Nek pas panas, regane murah. Nanti kalau pas hujan, banjir, itu harganya 10.000 1 kilo. Wow, kalau murah gini ya 3.500. Nah, ketika dari 3.500 mau ndak mau saya nyetok. Tapi resikonya nyetok, dek nenek umes. Umes itu apa? Kalau garam, dia berair. Garam itu berair. Terlalu lama kita nyetok, dia berair. Nah, bagaimana? Nah, pokoknya pinter-pinternya kita mengatur gudang, ya. Terus untuk bata juga kita nyetok. Bacanya nyetok di mana? Saya ambil dari Pringapus. Ada temen yang nyetori. Itu pun kalau wayah udan ya Mbak, batane ra iso dipepei. Ada banyak kendala kalau hujan. Botone ra garing, uyahnya juga mahal, telur bebek juga susah. Ini sekarang telur bebek sudah di range 3.000 per butir. Nah, kalau saya jual telur ndok asin mateng 4.000 ngono kuwi. Kadang orang ada yang mau, ada yang enggak. Alah, mending tuku kayak ayam daripada tuku ndok asin. Ya, itu omongan yang biasa-biasa lah. Ini pasarnya seperti itu. Tapi makanya saya lebih seneng ya kebutuhan yang kontinu ya seperti kayak restoran. Restoran kan mungkin kebutuhannya pasti kontinu ya. Mereka minggu sekali, paling enggak itu 2 minggu sekali mereka pasti order. Jadi sudah tahulah kita marketnya, kita jalannya tuh kemana. Sudah dipilah-pilah, oh ternyata saya cocoknya di restoran ini. Pernah juga sekedar cerita ya, bukan yang pasar Mbak, Tarewangi dodolan yang pasar, ndok asin. Ora mlaku. Ya, saya buka kios di pasar ternyata juga enggak jalan, ya sudah.
mungkin rezeki saya tidak di pasar, tetap di rumah. Saya tidak punya toko, tapi di rumah pun malah ternyata saya jalan. Bawa proposal, ya puji Tuhan Mbak, bawa proposal, dari 5 proposal, paling tidak 1 pasti nyangkut. Iya. Sesuk niat gimana saya kalau bawa proposal ki yo ndak usah malu. Kan kita ndak ngapa-ngapain, kita nawarin produk kita, hasilnya kita. Toh mereka juga kalau ndak suka ya ndak mungkin marahin kita. Kadang kan kalau orang-orang yang mau usaha, aku isin no, ngene. Ngapain malu? Kamu datang tanya, biasanya satpam pasti akan bantu, nanti dihubungin ke ibu ini. Ya kita ngobrol, ketika ndak dapat respon ya ndak masalah, berarti bukan pasar saya. Oh ndak masalah, nanti wong restoran saya kini Semarang. Banyak, mau dari yang bawah, menengah sampai atas. Semarang itu sekarang surganya kuliner, duit-duit sithik ya ning burjo, kucingan, duit akeh ya ning restoran yang lebih mahal, Starbucks ya. Duit ya wis ning omah wae. Seperti itu kalau mau usaha, jangan pernah merasa malu, apalagi itu hasilnya kita. Kita kan ndak malu-maluin. Daripada duduk diam di rumah, usaha sedikit, pintar-pintarnya kita memanajemen, pintar-pintarnya kita ngomong. Yang penting satu itu pesan saya, kita jujur. Kalau kita memang usaha dari produksi awal ya kita bilang produksi awal. Kalaupun kita reseller, ya ndak masalah, saya memang reseller. Kadang kan orang ono sing reseller tapi ngakune kok malah ada. Kalau menurut saya sih jujurlah, kita sama-sama pelaku usaha kan sama-sama tahu, customer juga pinter lah, mereka juga tahu. Jadi ya memang kalau saya memang ini, ya kalau ini, gitu aja sih kalau saya sih. Terus yang kedua itu tadi ulet, aja terus siji rung entuk hasile, rano hasile ya, nah ganti sing liyane. Ya, yang penting sih seperti itu. Terus pinter-pinternya kita menjaga perputaran modal. Modal itu yang paling susah. Mesti toh modalnya sakmene, hasilnya sakmene. Wah, kurang bayar listrik. Modalnya tak coba ke bayar listrik lah. Sebaiknya jangan. Jadi kalau modal, kalau memang mau usaha berhasil, Udah diniatkan. iya, modal itu memang harus selalu terus diputar. Jangan sampai berhenti. Kita dapatnya dari mana ya? Dari keuntungannya itulah. Tadi kalau kita mau untung besar ya kita harus meningkatkan kualitas usaha kita. Ya kita cari market yang lebih besar lagi. Maksudnya yang lebih tinggi dengan sesuai lah dengan kualitas produksi kita. Misalnya produksi dhewe ngene, ternyata nduk apa ki aku nganggone bahane sing apik, ya saya jual dengan harga yang sekian. Mungkin awalnya susah. Tapi kalau yang namanya rasa, saya ya itu percaya. Wong-wong ki kadang nek wis wah rasane enak, sesuk aku tuku meneh. Nah, Kalau udah anak mesti banyak Bu penimbangan. ya itu aja, yang penting kualitas. Nah, jangan sampai kualitas itu menurun. Sekali kualitas menurun, biasanya customer pasti akan lari. Itu wis di mana-mana hukumnya itu wis, makanya kita sebisa mungkin jangan sampai kualitas kita menurun. Harus jaga kualitas. Harus jaga, meskipun nyuwun sewu harga bahan pokoknya kita naik. Pasti itu Mbak, seperti sekarang telur bebek sampai di angka 3.000. Kemarin itu cuma 2.300. Nah, padahal ada space 700 rupiah lah. 700 rupiah ini kalau saya bebankan ke hasil produksi saya kan tidak mungkin. Jadi ya wis lah, badi sithik, tapi yang penting saya jalan dulu. Nanti kalau sekiranya dia sudah jalan, kita bisa naikin lagi harganya, naikkan lagi harganya. Ya karena memang pasar kan ya seperti itu. Kita tidak tahu harganya berapa. Penting-penting dhewe pokoknya itu tadilah. Modal itu harus jangan dibuat main-main. Kau kepengen iki nganggo modalku sik ya sebaik. Yang pasti modal itu jangan pernah lah kita mau tergiur apapun itu, pokoknya modal itu dicekel. Diputarkan lagi. Putarkan lagi kalau bisa kita ada tambahan modal. Nah, dari untungnya itu kita ada untung sedikit, misalnya untungnya 100 rupiah. Ya sing selawe dilebokke modal, sing 75 dienggo kebutuhannya kita. Lah berarti kan modalnya dhewe nambah 20 rupiah. 20 rupiah diubengke meneh. Kalau kita sudah punya jalan
Baik Bu, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Semoga materi hari ini membuat saya dan teman-teman semua yang menonton dapat berpikir Termotivasi ya. adanya Untuk usaha. motivasi untuk usaha ya Bu. Bu, Iya. mungkin sebelum penutupan mungkin ada motivasi Bu buat teman-teman supaya Ya, untuk adik-adik semua yang masih belum tahu jalan, wes. Intinya adalah satu, kalau kalian tertarik dengan usaha, ini UMKM ya, jalani. Tidak semua orang itu harus menjadi berpakaian dinas, tidak semua orang itu menjadi pegawai. Kalau panjenengan mau berusaha, ya usahalah dengan tekun, dimulai dengan merintis. Yang namanya merintis itu pasti susah. Tapi ketika nanti dengan merintis setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita sudah mendapatkan hasilnya, ya nanti saya yakin kita adik-adik semua pasti juga akan bisa tahu, oh ternyata proses perjalanan hidup kita itu tidak semuanya jadi berpakaian dinas, seragam, tapi ternyata dengan berpakaian ini nyuwun sewu saya keloworan begini saja. Puji Tuhan sudah bisa usaha. Ya paling tidak sih bisa keluarga saya, ekonomi keluarga saya terbantu meskipun sedikit-sedikit. Jadi untuk adik-adik semua saya doakan ya semoga juga yang cita-cita yang mau jadi pengusaha tetap lakukan jadi pengusaha. Saya sudah share tadi tips-tipsnya untuk menjadi pengusaha itu apa. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. 1, jangan cengeng ya. Kita semangat, pasti ada jalan. Yang penting kalian tetap semangat, selalu berusaha. Itu aja, terima kasih. Semoga bermanfaat. terima kasih.